Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Thoriq Al-Haya yang menyajikan kisah-kisah seru bernuansa Islami. Kali ini Thoriq Al-Haya akan menceritakan kisah cinta yang terselip dalam sejarah Islam dan sudah teruji kesejatiannya. Ini kisah nyata yang lebih romantis dan lebih dramatis dibandingkan cerita novel, film, dan sinetron. Yang membuat kisah ini begitu istimewa adalah tokoh wanitanya, yaitu Zainab, putri sulung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah ini jarang sekali dibahas. Mungkin umat Muslim lebih akrab dengan kisah cinta Fatimah dan Ali bin Abi Thalib yang menginspirasi. Namun, kisah cinta Zainab tak kalah menarik dan penuh makna untuk kita simak. Zainab adalah anak pertama dari pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Siti Khadijah, seorang wanita mulia yang dikenal karena kebijaksanaan dan kasih sayangnya. Sejak kecil, Zainab terbiasa membantu ibunya mengurus rumah tangga dan merawat adik-adiknya. Tanggung jawab yang diembannya membuat Zainab tumbuh menjadi wanita yang sabar, mandiri, dan penuh kasih sayang. Zainab menikah dengan Abu Al-Ash bin Rabi, seorang pria Quraisy yang berasal dari keluarga terhormat, masih keponakan Khadijah juga. Pernikahan ini terjadi sebelum ayah Zainab, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu. Pada hari pernikahan Zainab, ibunya, Khadijah, memberikan sebuah kalung sebagai simbol kasih sayang yang mendalam. Di awal pernikahan, rumah tangga Zainab dan Abu Al-Ash bin Rabi sangat harmonis dan penuh kebahagiaan. Semakin hari, cinta Zainab terhadap suaminya semakin dalam. Begitu juga dengan Abu Al-Ash yang semakin perhatian dan menyayangi istrinya. Namun, semuanya berubah ketika wahyu pertama turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Zainab yang selalu setia kepada ayahnya Nabi Muhammad SAW dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ragu untuk memeluk agama Islam. Keputusan itu ia ambil dengan sepenuh hati sebagai wujud ketaatannya kepada Allah. Sayangnya, keputusan Zainab untuk memeluk Islam tidak diikuti oleh suaminya, Abu Al-Ash bin Rabi. Meskipun sangat mencintai Zainab, Abu Al-Ash bin Rabi tetap memilih mengikuti keyakinan nenek moyangnya. Beberapa orang Quraisy pun mulai mempengaruhi Abu Al-Ash bin Rabi agar tidak mengikuti langkah Zainab dan tetap bertahan dalam agama mereka. Bahkan orang-orang Quraisy pun mulai menghasut Abu Al-Ash untuk menceraikan Zainab dan mencari istri yang lain. Tapi Abu Al-Ash bin Rabi tetap teguh pada cintanya kepada Zainab. Ia tak rela meninggalkan Zainab hanya karena perbedaan keyakinan, meskipun ia sendiri belum siap untuk memeluk Islam dan menerima dakwah dari mertuanya, Nabi Muhammad SAW. Kisah ini menunjukkan betapa beratnya tantangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Salah satu anggota keluarganya yang merupakan menantunya sendiri masih belum mengimani ajaran Islam. Abu Al-Ash bin Rabi terus-menerus mendapatkan tekanan dari orang-orang Quraisy, namun ia tetap tidak ingin menceraikan Zainab. Sementara itu, Zainab pun tetap teguh memeluk Islam, meskipun suaminya belum bergabung dengan keyakinan yang sama. Namun keadaan mulai berubah ketika Nabi Muhammad SAW dan para sahabat melakukan hijrah dari Mekah ke Yathrib yang kini dinamakan Madinah. Sementara Zainab dan Abu Al-Ash bin Rabi tetap tinggal bersama di Mekah. Ketika di Madinah, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang melarang pernikahan pasangan yang berbeda agama. Firman Allah tersebut tertulis dalam surat Al-Baqarah ayat 221. Seiring berjalannya waktu, konflik antara kaum muslimin dengan kafir Quraisy semakin memanas, hingga pecahnya Perang Badar. Perang ini menjadi salah satu pertempuran yang paling terkenal dalam sejarah Islam. Pada saat itu, Abu Al-Ash bin Rabi berada di pihak Quraisy. Ia bertempur melawan pasukan kaum muslimin yang dipimpin mertuanya sendiri, Nabi Muhammad SAW. Perang ini tentu saja menjadi konflik batin yang berat bagi Abu Al-Ash bin Rabi. Meski demikian,
perang tetap berlangsung hingga akhirnya pasukan Muslim berhasil meraih kemenangan. Kabar kemenangan pasukan Muslim dalam Perang Badar tentu saja membuat Zainab sangat gembira karena ayahnya Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat berhasil mengalahkan kaum musyrikin. Namun, kebahagiaan itu berubah ketika Zainab mendengar kabar bahwa suaminya, Abu al-Ash bin Rabi, tertangkap dan ditawan oleh pasukan Muslim. Abu al-Ash bin Rabi dijebloskan ke penjara di Yathrib. Mendengar hal ini, Zainab sangat terkejut dan sedih. Namun ia tidak tinggal diam. Dengan penuh keberanian, Zainab memutuskan untuk menebus suaminya. Ia mengumpulkan sejumlah harta untuk membayar tebusan agar Abu al-Ash bisa dibebaskan. Sementara itu, keluarga besar Abu al-Ash yang terkenal kaya raya juga sebenarnya sudah berencana untuk menebus sejak awal. Namun Zainab bersikeras agar hanya dialah yang menebus suaminya dengan hartanya sendiri. Keesokan harinya, saudara laki-laki Abu al-Ash yang bernama Amr bin Rabi diutus untuk pergi ke Yathrib, tempat Abu al-Ash bin Rabi ditawan oleh kaum muslimin. Sesampainya di sana, Amr bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Amr kemudian menyerahkan sebuah kalung titipan Zainab kepada Rasulullah SAW. Amr berkata, "Wahai Muhammad, Zainab mengutusku untuk membawa kalung ini sebagai tebusan agar suaminya bisa dibebaskan." Ketika melihat kalung itu, Rasulullah langsung mengenalinya. Beliau tahu bahwa kalung tersebut pemberian istrinya Khadijah kepada Zainab yang saat itu menikah dengan Abu al-Ash bin Rabi. Rasulullah SAW kemudian membawa kalung itu kepada para sahabat dan bertanya, "Apakah kalian bersedia membebaskan Abu al-Ash bin Rabi demi putriku Zainab tanpa mengambil kalung ini sebagai tebusan?" Para sahabat pun sepakat untuk membebaskan Abu al-Ash, namun dengan satu syarat. Setelah Abu al-Ash dibebaskan, ia harus mengembalikan Zainab kepada ayahnya, Nabi Muhammad SAW. Dengan hati yang berat, Abu al-Ash bin Rabi akhirnya menyetujui kesepakatan itu. Ia merasa mungkin inilah saatnya untuk berpisah dengan istrinya. Setelah dibebaskan, Abu al-Ash bin Rabi kembali ke Mekah sambil membawa kalung milik Zainab yang tadinya dijadikan tebusan. Ketika sampai di rumah, dia bertemu dengan Zainab dan menceritakan apa yang terjadi selama ia ditawan. "Wahai istriku Zainab, aku telah dibebaskan dengan kesepakatan. Maka pulanglah engkau kepada orang tuamu." Dengan penuh rasa sedih, Abu al-Ash harus merelakan Zainab pergi. Begitu juga dengan Zainab, ia merasa sangat berat untuk berpisah dengan suaminya yang sangat ia cintai. Kali ini, mereka tidak hanya terpisah karena perbedaan agama, tetapi juga karena keadaan. Hati Abu al-Ash semakin berat ketika ia menyadari bahwa Zainab sedang mengandung calon buah hati mereka. Keesokan harinya, Abu al-Ash mengutus saudaranya Kinanah bin Rabi untuk mengantarkan Zainab ke perbatasan. "Wahai saudaraku, engkau pasti tahu betapa besar kedudukan Zainab di dalam hatiku. Aku tidak sanggup membiarkannya pergi sendirian. Maka tolong antarkan dia hingga perbatasan kota. Di sana ada 2 utusan Muhammad yang akan menjemputnya. Wahai saudaraku, perlakukanlah Zainab dengan lembut selama perjalanan ini. Jaga dia dengan baik seperti engkau menjaga wanita-wanita yang terhormat, dan lindungilah dia dengan segala yang ada padamu, bahkan hingga anak panah terakhirmu." Setelah itu, Kinanah dan Zainab berangkat menunggangi unta untuk menuju perbatasan kota. Namun, perjalanan mereka tidaklah berjalan lancar. Di tengah perjalanan, mereka dihadang oleh beberapa orang Quraisy yang berusaha menghalangi jalan mereka. Dalam kekacauan itu, salah seorang yang menghadang mereka dengan kejam menusuk perut unta yang ditunggangi Zainab. Akibatnya Zainab terjatuh dari punggung unta. Ia mengalami keguguran akibat kejadian tersebut. Dengan hati yang diselimuti kesedihan, Zainab harus mengikhlaskan janin yang ada di dalam kandungannya. Meski begitu,
Kinanah berhasil menyelamatkan Zainab dan melewati hambatan itu hingga tiba di perbatasan kota. Di sana Kinanah bin Rabi segera menyerahkan Zainab kepada utusan Rasulullah, yakni Zaid bin Harithah. Akhirnya Zainab pun bertemu kembali dengan ayahanda tercinta Nabi Muhammad SAW. Waktu terus berlalu, hari berganti minggu, minggu berganti bulan, dan bulan berganti tahun. Abu al-Ash bin Rabi semakin merasa kesepian. Rindu kepada Zainab yang sudah lama tidak ia jumpai membuatnya semakin murung. Sejak perpisahan itu, ia merasa kehilangan dan hampa. Di sisi lain, Zainab pun merasakan hal yang sama. Ia merasa bahwa kesempatan untuk bersatu kembali dengan Abu al-Ash bin Rabi semakin tipis. Hanya doa yang bisa ia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia memohon agar ada jalan keluar dari permasalahan ini. Tak terasa, 6 tahun berlalu sejak mereka berpisah. Suatu hari, Abu al-Ash bin Rabi bersama kafilah dagangnya sedang dalam perjalanan menuju negeri Syam untuk berdagang. Setelah selesai berbisnis di sana, mereka kembali ke Mekah. Namun di tengah perjalanan, pasukan muslim menghadang mereka. Seluruh harta yang dibawa Abu al-Ash bin Rabi dirampas. Untungnya, pasukan muslim tidak membunuh ataupun melukai para kafilah. Mereka hanya mengambil barang-barang yang dibawa kafilah dan membiarkan Abu al-Ash serta kafilahnya melanjutkan perjalanan tanpa membawa apa-apa. Namun Abu al-Ash pun kebingungan. Masalahnya, yang dirampas bukan cuma harta pribadinya, tetapi juga harta dagangan milik orang-orang Mekah yang dititipkan kepadanya. Ia nggak tahu gimana caranya menjelaskan kepada pemilik barang-barang tersebut. Ia khawatir jika orang-orang Mekah tahu, mereka akan sangat marah dan kehilangan kepercayaan. Ia pun berpikir keras, mencari cara untuk mendapatkan kembali barang-barang tersebut. Terbesit dalam pikirannya untuk menemui Zainab yang sudah bertahun-tahun terpisah darinya. Abu al-Ash berpikir, jika ia bisa menemui Zainab, mungkin ia akan mendapatkan bantuan untuk mengambil kembali hartanya yang dirampas. Pada suatu malam, Abu al-Ash memberanikan diri menyusup ke wilayah kaum muslimin dengan hati-hati. Ia menyamar agar tidak ada yang mengetahui identitasnya sebagai bagian dari kelompok kafir Quraisy. Jika sampai ketahuan, bisa saja ia ditangkap dan dipenjara seperti yang terjadi setelah Perang Badar. Singkat cerita, Abu al-Ash berhasil bertemu dengan Zainab. Ia langsung menceritakan tujuannya dan memohon perlindungan kepada Zainab. Ia berharap harta yang dirampok bisa segera dikembalikan karena sebagian harta tersebut merupakan titipan orang lain. Zainab yang masih menyimpan cinta besar kepada Abu al-Ash bersedia melindunginya. Namun tidak lama kemudian, penyamaran Abu al-Ash diketahui oleh orang-orang sekitar. Kaum muslimin pun segera berkerumun, bersiap-siap untuk menangkap Abu al-Ash. Melihat situasi ini, Zainab dengan tegas berkata kepada orang-orang yang ingin menangkap Abu al-Ash, "Wahai orang-orang, Abu al-Ash bin Rabi berada di bawah perlindunganku." Ucapan Zainab pun didengar Nabi Muhammad SAW. Beliau pun bertanya kepada orang-orang yang ingin menangkap Abu al-Ash, "Wahai orang-orang, apakah kalian tidak mendengar apa yang saya dengar? Sesungguhnya serendah-rendahnya seorang muslim, mereka tetap dapat memberikan perlindungan." Mendengar sabda Nabi Muhammad SAW, para kaum muslimin akhirnya membatalkan niat mereka untuk menangkap Abu al-Ash. Rasulullah kemudian mendekati Zainab dan Abu al-Ash. Zainab pun menjelaskan, "Wahai ayahku, jika Abu al-Ash dianggap keluarga dekat, dia adalah putra paman. Dan jika dianggap jauh, dia adalah ayah dari anakku. Oleh karena itu, aku melindunginya." Rasulullah kemudian memberi pesan kepada Zainab, "Wahai putriku, muliakanlah tempatnya, tetapi jangan sampai dia menyentuhmu, karena selama dia masih musyrik, engkau tidak halal baginya." Kemudian Zainab dan Abu al-Ash akhirnya menceritakan kepada Rasulullah maksud kedatangan Abu al-Ash ke kalangan kaum muslimin. Mendengar penjelasan itu, Rasulullah memerintahkan agar harta milik Abu al-Ash bin Rabi yang sebelumnya dirampas segera dikembalikan.
Harta tersebut dibawa ke hadapan Rasulullah, dan salah seorang dari kelompok yang merampas harta tersebut bertanya kepada Abu al-Ash, "Wahai Abu al-Ash, maukah engkau masuk Islam dan mengambil kembali harta ini? Sebab semua harta ini milik orang-orang musyrik." Namun Abu al-Ash bin Rabi dengan tegas menjawab, "Sungguh buruk awal Islamku jika aku mengkhianati amanah harta yang telah dipercayakan kepadaku." Abu al-Ash tetap memilih untuk tidak menerima tawaran itu. Ia ingin tetap menjaga amanah dan mengembalikan harta tersebut kepada pemiliknya, tanpa harus merubah keyakinannya dengan cara yang seperti itu. Meski begitu, kaum muslimin tetap mengembalikan harta yang dirampas dari Abu al-Ash sesuai perintah Rasulullah. Abu al-Ash pun kembali ke kota Mekah. Setibanya di kota Mekah, Abu al-Ash membagikan semua harta titipan dagang tersebut kepada pemiliknya masing-masing. Setelah semua harta kembali ke tangan pemiliknya, Abu al-Ash berdiri dan memanggil orang-orang Quraisy. "Wahai orang-orang Quraisy, adakah harta kalian yang masih ada padaku?" Mereka pun menjawab, "Tidak ada, wahai Abu al-Ash. Semua harta dagang telah kami terima dengan utuh. Kami telah melihat kamu sebagai orang yang jujur dan mulia." Lalu Abu al-Ash bin Rabi melanjutkan dan berkata dengan suara lantang, "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul-Nya. Demi Allah, tidak ada yang menghalangiku untuk memeluk Islam setelah aku menyelesaikan urusanku dengan kalian." Syahadat tersebut pun menandakan Abu al-Ash bin Rabi telah resmi memeluk Islam. Ia pun kembali ke pelukan Zainab setelah 6 tahun terpisah. Kini mereka dipersatukan kembali sebagai pasangan suami istri yang seiman. Namun kebahagiaan mereka tidak bertahan lama. Karena hanya setahun setelah mereka bersatu kembali, Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan Zainab wafat lebih dulu pada tahun 8 Hijriah. Kepergian Zainab meninggalkan duka mendalam bagi Abu al-Ash dan juga Rasulullah. Bahkan Rasulullah sendiri turun ke liang lahat untuk memakamkan putrinya yang tercinta. Abu al-Ash ibnu Rabi berusaha untuk menerima takdir ini dengan ikhlas. Ia pun berkata, "Putri al-Amin, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas semua kebaikanmu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah bersabda tentang Zainab, "Sesungguhnya dia adalah sebaik-baiknya anakku dalam menerima musibah." Begitulah kisah tentang Zainab, putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah meninggalkan jejak cinta sejati dan pengorbanan. Kisah cinta Zainab bagaikan simbol kesetiaan seorang istri kepada suaminya. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menambah wawasan kita. Jika kamu merasa cerita ini menginspirasi, jangan lupa like dan share ke teman-teman kamu ya. Jangan lupa subscribe juga, supaya nggak ketinggalan kisah-kisah Islam inspiratif lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.